Shalom dan selamat pagi untuk kita semua, Bapak Ibu dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Trisurya di program Lentera Anugerah, di mana program ini tetap menyapa kita untuk setiap hari mendengarkan firman Tuhan sebelum kita mengawali segala aktivitas kita. Terlebih dahulu kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur atas segala berkat Tuhan yang boleh sampai kepada kami. Hingga pada saat ini kami juga boleh menyampaikan rasa syukur kami kepadamu. Dan juga kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau berfirman dan Roh Kudus mulai yang menolong kami agar firman-Mu dapat kami laksanakan. Terima kasih Bapa, kami sambut berkat Tuhan melalui firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang sampai kepada kita pada hari ini terambil dari kitab 1 Korintus pasal ke-12 ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semua. Demikian firman-Nya. Malahan justru anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan, dan kepada anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus, dan terhadap anggota-anggota yang tidak elok kita berikan perhatian khusus. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah saling menghormati dan saling membutuhkan. Bapak, Ibu dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali sebagai manusia kita memandang rendah orang lain. Kita memandang kecil orang lain dari sudut pandang yang kita miliki, untuk menilai orang lain yang ada di sekitar kita. Nah, tentu ketika kita tidak menghormati, bahkan tidak merasa membutuhkan orang lain dalam kehidupan kita, tentu kerenggangan hubungan dan juga bahkan menjalankan kasih dalam kehidupan kita juga akan sangat sulit untuk dilakukan. Nah, artinya masalah ini perlu kita renungkan bersama, bahwa kita sebagai manusia yang juga merupakan tebusan Tuhan, artinya sama-sama mendapatkan kasih karunia itu, hendaklah saling kita untuk menghormati dan juga saling membutuhkan dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Bapak, Ibu dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan kita dalam 1 Korintus pasal 12, ini merupakan sebuah perikop tentang bagaimana Paulus memandang kita sebagai umat manusia merupakan satu kesatuan tubuh, di mana Kristus adalah kepala dari tubuh itu. Nah, tentu ini mau mengatakan kepada jemaat di Korintus, bahwa tidak ada lagi orang merdeka, budak, orang Yunani, orang Yahudi, semua sama di hadapan Tuhan karena sebuah kesatuan dalam satu tubuh bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Tentu artinya ketika dikatakan sebagai satu tubuh, maka tentu kita harus berjalan bersama dengan satu tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi artinya bahwa dalam setiap kehidupan kita ini adalah bagian dari kesatuan, yaitu tubuh. Nah, tentu dalam satu bagian tubuh juga di sana dituntut kita sebagai bagian dari tubuh harus merasakan, harus menghormati bagian tubuh yang lain. Tidak mungkin kaki bisa berjalan sendiri tanpa ada mata yang mengarahkan. Tidak mungkin tangan ini juga bisa mengambil sesuatu tanpa ada mata juga yang mengarahkan. Artinya saling membutuhkan dan juga di sana dituntut saling menghormati. Nah, tentu inilah firman Tuhan yang sampai kepada kita dalam kehidupan kita, bahwa kita ini menyadari kita adalah bagian dari sebuah kesatuan, satu tubuh bersama dengan Kristus.
ada sebuah kewajiban kita untuk saling menghormati dan juga saling membutuhkan satu dengan yang lain. Nah, ketika kita boleh saling menghormati satu tubuh dengan yang lain, tentu di sana akan ada sebuah hal yang membuat kehidupan lebih baik. Bahkan ketika kita mampu menghormati orang lain, bisa saja itu bisa memutarbalikkan sebuah kehidupan seseorang untuk menjadi lebih baik. Contohnya adalah seorang Sakeus, di mana Sakeus adalah seorang pemungut cukai yang sangat dibenci oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Namun sikap Tuhan Yesus berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh orang Yahudi. Dia justru menghormati Sakeus, makan di rumah Sakeus, tinggal di rumah Sakeus, dan ketika dilakukan penghormatan terhadap Sakeus, menghormati Sakeus, maka sebuah perubahan terjadi terhadap diri Sakeus, bahwa dia akan mengembalikan semua apa yang sudah dia rampas dari orang-orang Yahudi. Nah, tentu sungguh indah ketika kita mampu menghormati, ketika kita merasa membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Namun ketika kita memandang kecil orang lain, menganggap sepele orang lain, maka bisa saja itu akan menghancurkan kehidupan kita karena terlalu sepele terhadap kehidupan orang lain. Nah, saya menarik dengan sebuah postingan yang saya lihat dari sebuah gambar tersebut. Nah, kalau kita melihat gambar tersebut adalah gambar di mana kucing dengan ular itu dipisahkan dengan tembok. Dan lukisan ini merupakan sebuah lukisan yang dibuatkan oleh seorang pelukis terkenal, yaitu Marco Melgrati, di mana tujuan dari lukisan itu mengatakan bahwa Anda tidak akan pernah tahu dengan siapa Anda bermain. Jadi tolong hormati satu sama lain sepanjang hidup Anda. Ini mau menegaskan kepada kita bahwa ketika kita menganggap orang lain kecil, menganggap orang lain lemah, bisa saja dia adalah orang yang terkuat, orang yang terpenting, orang yang sangat dibutuhkan. Dalam artian melalui belajar dari lukisan ini, bahwa kita harus menghormati, menghargai orang lain dalam kehidupan kita. Sama halnya kalau kita melihat dalam kutipan di ayat 22, malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Jadi artinya jangan memandang rendah orang lain, jangan memandang sepele orang lain, karena dia juga bagian dari kehidupan kita. Mari kita semua sebagai umat Tuhan dalam satu tubuh bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, untuk kita boleh saling menghormati dan juga saling membutuhkan dalam kehidupan kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, terima kasih atas firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Kiranya boleh menjadi sebuah pengajaran dalam kehidupan kami, sebuah pedoman dalam menjalani hari-hari kami, bahwa kami adalah sebagai umat Tuhan dalam satu kesatuan untuk bisa saling menghormati dan juga mempunyai sikap saling membutuhkan satu dengan yang lain. Kiranya Roh Kudus mulai menolong kami agar firman-Mu dapat kami laksanakan. Ampunkan dosa dan kesalahan kami, agar kami layak untuk menerima berkat Tuhan. Karena kami berdoa nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami percobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menjadi saudara dengan wajahnya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera.